Halo Bapak atau Ibu semua, saya Nyoman Edi Supartawan, CGP Angkatan 10 akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.2 topik, kompetensi sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan. Perubahan pengetahuan, KSI dapat menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis, well-being. Perubahan keterampilan, dapat mengembangkan dan meningkatkan 5 KSI yang telah dipelajari dalam mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sikap, mengimplementasikan KSI di kelas dan di sekolah yang berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, penciptaan iklim kelas, dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. KSE, kompetensi sosial emosional, KSE, adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Peranan, KSE memiliki peran penting dalam kehidupan sekolah. Warga sekolah dengan KSE yang baik dapat mengelola emosi mereka dengan baik, berinteraksi dengan orang lain dengan efektif, dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi sosial yang kompleks. Keterkaitan modul 1.1 dengan 2.2. Modul 1.1 mencakup menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih, guru ibarat petani yang hanya dapat menuntun tumbuhnya benih dengan maksimal. Sedangkan keterakitannya modul 2.2. Penerapan KSI dalam pembelajaran menjadikan guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan 2.2. Modul 1.2 mencakup nilai IP yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. Peran YP yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan keterakitannya modul 2.2, untuk melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional maka seseorang guru penggerak harus menjalankan nilai dan peranannya mulai dari berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran sosial dan emosional supaya dapat memenuhi kebutuhan murid, sekaligus mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 1.3 dengan 2.2. Modul 1.3 mencakup untuk mengoptimalkan peran guru penggerak dalam mewujudkan perubahan diperlukan visi yang dapat terukur, konkret, sistematis, dan terencana menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, sedangkan keterakitannya modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Keterkaitan modul 1.4 dengan 2.2. Modul 1.4 mencakup dengan penerapan dari tahapan bagja akan menjadikan terciptanya pembiasaan sebagai bentuk budaya positif. Permasalahan yang ada dapat diatasi dengan menggunakan segitiga restitusi agar siswa merasa dihargai dan merdeka sehingga mampu menumbuhkan motivasi dalam diri untuk konsisten melaksanakan budaya positif. Sedangkan keterakitannya modul 2.2, sebelum melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat membuat kesepakatan kelas untuk dijadikan keyakinan kelas yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya positif. Jika terdapat siswa yang melakukan kesalahan, guru dapat melaksanakan segitiga restitusi. Tentunya siswa akan dapat memahami dan mengelola emosinya guna mewujudkan disiplin positif lebih optimal di sekolah. Keterkaitan modul 2.1 dengan 2.2. Modul 2.1 mencakup pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan belajar setiap individu, dengan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk serta memahami 3 aspek penting berupa kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Sedangkan keterkaitannya modul 2.2, pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan maksimal jika guru dapat mengidentifikasi sosial dan emosional murid sesuai kesiapan belajar.
minat murid, dan profil belajar untuk menjadikan pembelajaran berpihak pada murid dan menyenangkan. 1. Kesimpulan. Sebelumnya saya berpikir bahwa pembelajaran mementingkan proses transfer ilmu yang ditinjau hanya dari penilaian akhir dan pembelajaran sosial dan emosional tidak terlalu penting, sehingga saya hanya fokus pada penilaian dan jarang menerapkan PSE. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya baru menyadari, untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal perlu memperhatikan kompetensi sosial dan emosional murid untuk melatih perilaku sosial dan emosional agar terkontrol sehingga tercipta iklim belajar yang positif dan kondusif. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Penerapan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop dan teknik lain yang sesuai. 3. Penerapan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti, pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas juga budaya sekolah serta penguatan KSE pendidik dan tendik di sekolah. 3. Berkaitan dengan refleksi 2 perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid-murid yaitu 1. Melaksanakan pembelajaran yang memuat unsur kompetensi sosial dan emosional. 2. Menerapkan teknik stop untuk memusatkan pikiran. 3. Menyelingi ice breaking untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagi rekan sejawat, berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosionaling beraneka ragam. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.2, topik kompetensi sosial dan emosional. Saya Nyoman Edi Supartawan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.